Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Triani Apriliana Purba dengan NIM 8775 kelas 4A Pokjar Serdang Bedagai. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang modul 12 yang berjudul Penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan di SD. Baik, di modul 12 ini kita akan mempelajari 4 kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar pertama, kita akan mempelajari tentang konsep dan prinsip penilaian PKN di SD. Pada kegiatan belajar kedua, kita akan mempelajari berbagai alat penilaian dalam PKN di SD. Kegiatan belajar yang ketiga, kita akan mempelajari model-model alat penilaian PKN di SD. Nah, kegiatan belajar yang keempat, kita akan mempelajari penggunaan model alat penilaian PKN di SD berbasis portofolio. Baik teman-teman, kita akan mulai masuk ke kegiatan belajar yang pertama. Nah, kita sudah sampai pada kegiatan belajar yang pertama, yaitu konsep dan prinsip penilaian PKN di SD. Bagaimana penjelasannya? Simaklah dengan baik. Kegiatan belajar 1 atau KB1 ini mengajak kita untuk mengkaji dan mencermati uraian tentang konsep dan prinsip penilaian pendidikan kewarganegaraan SD. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1 ini, kita diharapkan mampu menjelaskan konsep dan prinsip penilaian pendidikan kewarganegaraan SD. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara seksama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri yang bersangkutan. Penilaian mempunyai kedudukan yang strategis untuk mengetahui sejauh mana seseorang mencapai kompetensi dan indikator yang diharapkannya. Penilaian merupakan bagian dari pembelajaran yang tak terpisahkan karena melalui data yang dikumpulkan untuk penilaian, guru dapat mengetahui mengenai tingkat pencapaian, tujuan, dan kekuatan-kekuatan siswa dalam belajar, serta mengetahui kelemahan-kelemahan pada proses belajar yang telah berlangsung. Istilah penilaian diartikan sebagai kegiatan menentukan nilai suatu objek, seperti baik buruk, efektif atau tidak, berhasil atau tidak berhasil, dan semacamnya. Dalam penilaian terdapat 4 unsur pokok. Yang pertama itu objek yang akan dinilai berkaitan dengan misalnya siswa yang akan dinilai. Yang kedua, kriteria sebagai tolak ukur. Kriteria dapat diartikan seperti syarat-syarat. Yang ketiga itu data tentang objek yang akan dinilai terkait dengan data-data siswa. Yang keempat itu pertimbangan pengambilan keputusan. Secara prinsip penilaian dalam PKN tidak berbeda dengan penilaian dalam mata pelajaran lainnya, hanya berbeda pada tekanannya, di mana penilaian dalam mata pelajaran PKN lebih menekankan aspek afektif. Menurut Jerome Lim dan W.C. Parker menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan guru bertujuan untuk 1. Mengklarifikasi tujuan pembelajaran atau aspek-aspek bagian penting. Yang kedua itu bagi peserta didik menginformasikan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. Misalnya peserta didik yang sudah mampu membaca, sudah mampu mengenal lambang-lambang Pancasila. Yang ketiga, menginformasikan peserta didik bagaimana meningkatkan proses dan hasil belajarnya sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, bahan informasi esensial bagaimana kepada orang tua dan masyarakat mengenai efektivitas program sekolah. Dalam penilaian ini, penilaian formatif sangat ditekankan. Penilaian formatif merupakan bagian esensial dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian formatif mempertemukan antara dimensi tujuan, prosedur, dan penilaian pembelajaran. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada kegiatan belajar yang kedua. Nah,
Kegiatan belajar yang kedua ini akan mengajak kita tentang belajar mengetahui apa saja alat penilaian dalam PKN-DST. Mari simak bersama. Pada pelaksanaannya, informasi yang dijadikan dasar menentukan nilai dapat diperoleh melalui berbagai cara sesuai dengan tujuan dari penilaian itu sendiri. Secara umum, cara-cara mengumpulkan data yang dianggap sahih adalah melalui teknik tes dan bukan teks. Teknik tes berupa tes tulisan, lisan, atau perbuatan. Adapun yang bukan teknik tes itu dapat berupa wawancara, pengamatan, studi kasus, dan inventory. Melalui teknik-teknik tersebut dikumpulkan data sebanyak mungkin agar informasi yang diperoleh cukup komprehensif, menggambarkan keberadaan subjek yang dinilai sehingga kita cukup beralasan menentukan nilai tentang subjek yang bersangkutan berdasarkan kriteria yang telah kita tetapkan. Pada konsep kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kedudukan, fungsi, dan peranan penilaian dalam pembelajaran tidak mengalami perubahan. Hanya saja, orientasi dan objek yang mengalami sedikit perubahan yang membedakan dengan penilaian pada kurikulum sebelumnya. Tujuan penilaian di kelas itu dapat berupa A. Informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individual. 2. Informasi yang dapat dipergunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut. Yang ketiga itu informasi yang dapat dipergunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Sebelum kita ke jenis-jenis penilaian, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip apa saja yang ada pada penilaian kelas. Yang pertama itu valid. Valid, penilaian kelas harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat yang dapat dipercaya. 2. Mendidik. Mendidik merupakan penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Yang ketiga itu berorientasi pada kompetensi. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penilaian harus menilai pencapaian kompetensi dasar yang dimaksud dalam kurikulum. Yang keempat itu adil dan objektif. Adil dan objektif yang dimaksudkan adalah penilaian harus adil terhadap semua siswa dan tidak membeda-bedakan latar belakang siswa yang tidak berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. Yang kelima itu ada terbuka. Terbuka merupakan kriteria penilaian hendaknya terbuka bagi kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam itu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar siswa. Yang ketujuh itu ada menyeluruh. Penilaian terhadap hasil belajar siswa meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan. Yang kedelapan itu adalah bermakna. Hasil penilaian mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi yang mengandung informasi, keunggulan, dan kelemahan minat dan tingkat penugasan siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Jenis-jenis penilaian. Yang pertama ada tes lisan. Penilaian berbentuk lisan digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Bagi bidang studi yang menuntut keterampilan-keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain. Pengetahuan sosial, misalnya tes lisan, masih memiliki kedudukan yang cukup penting. Untuk melaksanakan tes lisan, diperlukan alat-alat tes
berupa soal-soal lisan. Yang kedua itu ada penilaian bentuk tertulis. Penilaian bentuk tertulis dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat kompleks. Dalam pelaksanaan bentuk tertulis, siswa lebih tenang dan yakin karena merasa tidak berhadapan atau ditanya secara langsung oleh guru penguji yang bersangkutan. Selain itu, penilaian dapat lebih bersifat objektif karena tulisan merupakan bukti otentik yang dapat dijamin akuntabilitasnya. Dalam ujian tertulis dapat digunakan soal-soal berbentuk esai, objektif atau gabungan di antara keduanya, terdiri atas uraian terbatas dan bebas. Yang ketiga ada tes perbuatan. Penilaian perbuatan atau performance assessments adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dari dalam diri siswa. Alat yang dipergunakan adalah lembar pengamatan. Tes perbuatan dapat dipergunakan untuk menilai mutu suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang keempat adalah penilaian non-tes. Beberapa teknik dapat dipergunakan oleh para guru agar dapat melakukan penilaian lebih objektif dan adil. Guru perlu memiliki keterampilan menggunakan keterampilan non-tes. Di samping kemampuan dalam tes, pengetahuan tentang teknik non-tes dalam penilaian memungkinkan guru memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga hasil belajar tidak hanya diketahui lewat tes atau ulangan saja. Di penilaian tidak hanya penguasaan bahan pelajaran saja, sebagian guru tentu sudah melakukan penilaian non-tes. Diharapkan lebih banyak guru yang menggunakan teknik ini secara terarah dan efektif. Bagi yang belum melakukan, sebaiknya mau mencoba dengan memanfaatkannya. Teknik dan alat non-tes antara lain yang pertama itu ada observasi, catatan kejadian, angket atau daftar isian, wawancara atau interview, daftar cek atau skala pilihan, sosiometri, kumpulan catatan pribadi peserta didik, dan studi kasus. Ya, teman-teman, kita akan masuk kepada kegiatan belajar 3. Pada kegiatan belajar 3 ini, kita akan mempelajari tentang model-model alat penilaian PKN di SD. Bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita simak. Model-model alat penilaian PKN SD. Kegiatan belajar 3 ini akan mengajak kita untuk mengkaji dan mencermati uraian model-model penilaian PKN SD. Oleh karena itu, kita diharapkan mampu mengembangkan model-model alat penilaian di SD berkaitan dengan tujuan tersebut. Mari kita simak. Yang pertama itu ada A, pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN. Dalam mengembangkan berbagai alat penilaian dalam mata pelajaran PKN berbasis kompetensi, ada sejumlah langkah yang harus dicermati oleh para pengembang soal. Langkah-langkahnya itu meliputi yang pertama ada A, menyusun spesifikasi tes. Dapat dibagikan menjadi 2. Yang pertama itu menentukan kompetensi yang akan diukur, menyusun kisi-kisi tes yang berisi itu kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator dan pengujian yang berisi jenis tagihan, bentuk soal dan contoh soal. Yang kedua itu ada menulis soal tes. Yang ketiga ada menelaah soal tes. Yang keempat melakukan uji coba tes. Yang kelima menganalisis butir soal. Yang keenam memperbaiki soal tes. Yang ketujuh merakit soal tes. Yang kedelapan melaksanakan tes. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil tes. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari model-model alat penilaian PKN di SD. Sebelum kita mengembangkan bentuk dan jenis penilaian dalam mata pembelajaran PKN, berikut ini kita cermati kaidah-kaidah pengembangan
soal pilihan berganda. Yang pertama yaitu ada pokok soal yang merupakan permasalahan yang akan ditanyakan kepada siswa, harus dirumuskan dengan jelas. Yang kedua itu perumusan pokok soal dan alternatif jawaban hendaknya merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga itu untuk setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Yang keempat, pada pokok soal sedapat mungkin dicegah perumusan pernyataan yang bersifat negatif. Yang kelima, alternatif jawaban sebaiknya logis dan pengecoh, harus berfungsi sebagai penarik. Yang keenam, diusahakan agar tidak ada petunjuk untuk jawaban yang benar. Yang ketujuh, diusahakan untuk mencegah gangguan penggunaan option yang berbunyi semua pernyataan di atas benar, harus dihindari. Yang kedelapan itu diusahakan agar alternatif jawaban homogen. Yang kesembilan, apabila alternatif jawaban angka, susunlah secara berurutan. Yang kesepuluh, soal diusahakan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bersifat tidak tentu. Yang ke-11, diusahakan agar jawaban butir soal yang satu tidak tergantung pada jawaban butir soal yang lain. Yang ke-12, dalam merakit soal diusahakan agar jawaban yang benar. A. Model penilaian catatan anekdot. Selain bentuk penilaian non-tes di atas, maka berikut ini dicontohkan catatan anekdot. Contoh, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2006 pukul 7 sampai pukul 9, Putri kelihatan melamun dan pandangannya menerawang jauh atau kosong. B. Model penilaian daftar cocok. Daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau subbahasan yang disampaikan pada siswa. Pernyataan-pernyataan ini hendaknya bersifat singkat tapi jelas. Alat ini dapat digunakan untuk kepentingan individu guru, siswa, atau kelompok. Yang ketiga itu ada model penilaian skala bertinggi. Untuk mengembangkan alat penilaian ini, ada sejumlah kaidah yang harus diperhatikan menurut Asmawi Zainul 1993 halaman 76 sebagai berikut. Jumlah pertanyaan atau pernyataan haruslah terbatas. Angka untuk berangkat rating scale haruslah mempunyai arti yang sama. Yang ketiga, jumlah kategori angka yang digunakan supaya diusahakan cukup bermakna. Yang keempat, setiap perkataan atau pernyataan hendaknya hanya mengukur satu karakteristik komponen. Yang kelima, sebaiknya pertanyaan atau pernyataan disusun secara urut berdasarkan urutan pelaksanaan prosedur. Yang keenam ada model penilaian sosiometri. Proses ini didasarkan pada perasaan pribadi seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok yang lain yang dinyatakan dengan pilihan yang disukai atau tidak disukai oleh masing-masing anggota kelompok. Hasil dari sosiometri dapat dipergunakan untuk menyusun suatu kelompok yang baru. Yang ketujuh yaitu ada model penilaian pedoman wawancara. Dalam interview dikenal dengan dua cara, yaitu secara langsung atau tak langsung, yang dilakukan dengan sumber utama atau siswa yang diselidiki untuk menggali data tentang dirinya. Jika pertanyaan diajukan pada siswa lain dan diminta untuk memberikan informasi tentang seorang siswa, maka interview tersebut dikatakan sebagai interview tak langsung. Yang kedelapan ada model penilaian daftar baik buruk. Baca terlebih dahulu dengan cermat sebelum kita menentukan pilihan. Kalau mungkin beri alasan setiap pilihannya, menyatakan baik atau buruk pernyataan yang tersedia. Misalnya, menunda sembahyang karena sedang belajar. Penilaian saya baik atau buruk, dapat dicentang atau tidak. Salah satunya. Yang kedua, memberi sedekah kalau dapat rezeki, dan contoh-contoh lainnya. Yang kesembilan itu ada model penilaian daftar tingkat urutan.
Model penilaian ini dapat kita teliti dengan tentukan nilai angka untuk nilai pilihan skala prioritas. Contohnya, berhenti berjalan saat di halaman sedang upacara kenaikan bendera. Kita dapat mengurutkan angka skala prioritasnya dan membuat alasan mengapa kita menuliskan angka tersebut sesuai dengan apa yang kita pendapat dalam hati kita. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada kegiatan belajar yang keempat. Kegiatan belajar yang keempat ini akan mempelajari tentang penggunaan model alat penilaian PKN berbasis portofolio. Bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita dengar. Portofolio merupakan suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa yang bersifat individual, menggambarkan atau merefleksi taraf pencapaian kegiatan belajar, kekuatan dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Ciri dari koleksi ini dinamis, selalu bertumbuh dan berubah. Hasil portofolio perorangan maupun kelompok seringkali didiskusikan atau diseminarkan untuk dipamerkan. Menurut Riani Rustaman, konteks asesmen berkenaan dengan portofolio meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan atau dokumen peningkatan kemajuan peserta didik selama kurun waktu tertentu dapat berbentuk seperti hakikat belajar, fokus bukti, rentang waktu, dan hakikat bukti. Yang kedua itu ada peran penilaian dalam pembelajaran portofolio sebagai berikut. Ada A. Pemantapan kembali penanaman nilai dalam penguasaan bahan pelajaran yang belum dipahami dengan baik. Yang kedua itu penilaian jati diri. Penilaian jati diri atau self-evaluation kehidupan serta lingkungannya. Yang ketiga itu penilaian formal peringkat penguasaan dan keberhasilan belajar sehingga secara formal dan administratif mendapatkan gambaran baik secara individual, kelas, sekolah maupun secara umum. Yang keempat itu ada momentum dan media atau umpan balik. Yang ketiga ada tujuan penilaian portofolio. Tujuan penilaian portofolio ada A. Menghargai perkembangan yang terjadi pada siswa, menghargai prestasi terbaik yang ditunjukkan siswa, mendokumentasikan proses pembelajaran, merefleksikan kesanggupan dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima itu bertukar informasi. Yang keenam itu membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif siswa. Yang ketujuh itu meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Yang kedelapan itu membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Prinsip-prinsip penilaian portofolio. Yang pertama ada saling percaya, baik dalam arti di antara sesama anggota kelompok maupun guru sebagai pembimbing dan fasilitator terhadap apa yang dihasilkan oleh siswanya. Tanpa adanya rasa saling percaya di antara komponen-komponen tersebut, siswa sulit mengembangkan diri lebih lanjut. Yang kedua ada kerahasiaan bersama. Yang ketiga ada milik bersama. Yang keempat yaitu kepuasan. Yang kelima ada kesesuaian dan yang keenam ada proses dan hasil. Selanjutnya ada karakteristik penilaian portofolio. Ada beberapa karakteristik penilaian portofolio seperti multisumber atau dari berbagai sumber, autentik, dikembangkan dan disusun oleh siswa, dinamis, terus berkembang dan dikembangkan, eksplisit, kejelasan, integrasi merupakan penilaian yang dilakukan terhadap hasil karya yang terintegrasi antar kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang selanjutnya itu ada kepemilikan dan yang terakhir ada beragam tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa portofolio dalam fungsinya sebagai alat penilaian memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihannya, yang pertama itu memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik. Yang kedua, memungkinkan menilai keterampilan peserta didik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik atau sebaliknya. Yang keempat, memungkinkan pendidik mengintervensi proses dan menentukan di mana pendidik harus membantu. Yang kelima itu mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual. Yang keenam itu menunjukkan prestasi pendidik harus membantu.
Yang ketujuh, mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses intelektual. Yang kedelapan itu mampu menunjukkan prestasi akademik dan memotret kemampuan siswa. Adapun kelemahannya, yang pertama itu memerlukan waktu yang lama, yang kedua pendidikan harus tekun, sabar dan terampil, yang ketiga tidak ada cerita yang standar, tidak ada kriteria yang standar. Pertimbangan guru dalam melaksanakan penilaian portofolio. Yang ketiga, hargai kepemilikan siswa terhadap karyanya. Nah, selanjutnya ada perbedaan tes dan portofolio. Perbedaan tes dan portofolio itu: 1. Tes menilai siswa berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas. Portofolio menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan hasil karyanya yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Yang kedua, tes menilai hanya guru berdasarkan masukan yang terbatas, sedangkan portofolio siswa turut serta dalam menilai kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian berbagai tugas dan perkembangan yang berlangsung selama proses pembelajaran. Yang ketiga, tes menilai semua siswa dengan menggunakan satu kriteria, sedangkan portofolio menilai setiap siswa berdasarkan pencapaian masing-masing. Yang keempat, tes proses penilaian yang tidak kolaboratif, sedangkan portofolio proses penilaian yang kolaboratif. Nah, format penilaian portofolio sendiri meliputi aspek-aspek apa saja yang dinilai, serta berapa persen bobot nilai yang diberikan kepada setiap aspek. Yang kedua itu pengamatan penilaian portofolio. Pengamatan penilaian portofolio dilakukan kepada siswa terutama pada saat penyusunan portofolio. Yang ketiga itu ada proses penyeleksian, selanjutnya proses penyusunan, proses akuntabilitas dan proses refleksi.